Banyak sekali di antara kita yang sering mendengar kata mengenai metabolisme tubuh. Tetapi tidak sedikit juga yang masih bingung tentang apa sebenarnya metabolisme tubuh ini. Dan pada video kali ini saya akan membahas apa itu metabolisme tubuh. Here's your boy Sergio Get Fit and welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua? Saya harap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat tentunya. Untuk kalian yang baru datang di channel ini, pastikan kalian klik tombol subscribe-nya sekarang juga di bawah ini. Dan juga kalian klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya di channel ini. Oke, yang pertama, apa itu metabolisme dalam tubuh? Metabolisme adalah serangkaian proses kimia yang terjadi pada sel tubuh kita yang merubah makanan maupun minuman yang kita konsumsi itu menjadi energi. Karena tubuh kita memerlukan energi untuk sel dan juga jaringan tubuh agar tetap berfungsi dengan baik, bisa berkembang, dan juga tetap sehat. Bahkan ketika kita sedang tertidur, tubuh kita masih memerlukan energi untuk fungsi-fungsi yang tidak terlihat, seperti bernafas, lalu mengalirkan aliran darah ke seluruh tubuh kita, lalu menyesuaikan kadar hormon yang ada dalam tubuh kita, dan juga menumbuhkan maupun memperbaiki sel-sel tubuh yang telah rusak. Cara kerja dari metabolisme. Metabolisme dapat dengan mudah kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah katabolisme, yang kedua adalah anabolisme. Katabolisme adalah proses pengolahan, pemecahan nutrisi, dan juga pembakaran kalori dari makanan maupun minuman yang kita konsumsi yang nantinya akan digunakan menjadi energi oleh tubuh kita. Dan melalui proses metabolisme ini, kandungan protein dalam makanan yang kita konsumsi itu akan dirubah menjadi asam amino. Kandungan lemak akan dirubah menjadi asam lemak, dan kandungan gula dalam makanan yang kita konsumsi akan dirubah menjadi glukosa. Nah, nantinya tubuh akan menggunakan asam amino, asam lemak, dan juga glukosa ini untuk menjadi sumber energi yang akan digunakan saat diperlukan. Dan zat-zat ini diserap dari sistem pencernaan ke dalam darah yang nantinya akan didistribusikan ke seluruh bagian sel-sel yang ada dalam tubuh kita. Nah, anabolisme ini adalah proses tubuh kita menggunakan energi yang telah dihasilkan melalui proses katabolisme tadi untuk memperbarui dan juga memperbaiki sel-sel yang ada dalam tubuh kita. Nah, dari proses metabolisme tadi, jika ada energi berlebih yang tidak digunakan oleh tubuh kita, itu akan disimpan dalam tubuh kita di dalam jaringan lemak yang nantinya akan digunakan sebagai cadangan energi kapanpun tubuh kita memerlukannya. Tingkat metabolisme atau tingkat pembakaran kalori pada setiap orang itu umumnya berbeda-beda karena ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah ukuran dan juga komposisi tubuh pada seseorang. Orang yang memiliki komposisi tubuh massa otot lebih banyak dibandingkan massa lemak yang ada dalam tubuhnya, itu akan mampu membakar kalori atau memiliki metabolisme tubuh yang lebih tinggi dibandingkan orang yang memiliki massa lemak lebih banyak dibandingkan otot dalam tubuhnya. Bahkan ketika orang tersebut sedang beristirahat. Itulah sebabnya saya tidak henti-hentinya mengingatkan kepada kalian semua, untuk kalian yang ingin menurunkan berat badan secara berkualitas, jangan lupa latihan beban. Sekali lagi, jangan lupa latihan beban. Karena latihan beban ini akan sangat rugi jika kalian tidak melakukannya. Kalian akan kehilangan banyak sekali manfaat-manfaat dari latihan beban. Dan manfaat-manfaat dari latihan beban ini sebenarnya justru yang kalian cari dari latihan-latihan yang mungkin kalian lakukan tanpa latihan beban tersebut. Dan kenapa orang yang memiliki komposisi massa otot lebih banyak dibandingkan lemaknya ini mampu membakar kalori lebih banyak? Ini disebabkan karena jaringan otot lebih aktif dalam metabolisme dibandingkan jaringan lemak yang ada dalam tubuh kita. Yang kedua adalah jenis kelamin. Nah, ini ada hubungannya dengan poin nomor 1 tadi mengenai komposisi tubuh. Karena umumnya biasanya pria memiliki massa otot yang lebih banyak dibandingkan wanita. Itu diakibatkan oleh banyak faktor dan salah satunya adalah karena hormon testosteron pria lebih banyak dibandingkan wanita dan banyak faktor lainnya. Tapi menurut saya ini relatif ya, karena ada juga pria yang tidak memiliki massa otot yang baik, artinya dia jarang melakukan aktivitas olahraga dan lain sebagainya. Tetapi ada juga wanita yang memiliki komposisi massa otot yang lebih banyak dibandingkan lemaknya. Jadi ini balik lagi ke masing-masing orangnya. Poin yang nomor 3 adalah usia. Seiring bertambahnya usia, biasanya massa otot akan menurun dan lemak akan naik. Dan ini juga menjadi salah satu faktor penyebab kenapa melambatnya metabolisme pada tubuh seseorang. Yang keempat adalah genetik. Genetik seseorang juga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan juga ukuran pada jaringan otot seseorang. Dan ini juga ada hubungannya pada pembakaran kalori dan metabolisme pada tubuh seseorang. Poin yang nomor 5 adalah suhu tubuh. Metabolisme pada tubuh kita juga akan meningkat ketika suhu pada tubuh kita naik maupun turun.
karena tubuh kita akan selalu berusaha menyesuaikan atau menormalkan suhu yang ada pada tubuh kita. Contohnya adalah ketika suhu tubuh kita naik, tubuh kita juga akan berusaha mendinginkannya dengan mengeluarkan keringat dan lain sebagainya. Begitupun sebaliknya, dan hal ini bertujuan agar organ-organ yang ada dalam tubuh kita tetap bisa berfungsi dengan baik. Poin yang nomor 6 adalah asupan kafein atau stimulan. Metabolisme dalam tubuh kita juga akan meningkat jika kita mengkonsumsi minuman yang bersifat stimulan seperti kafein. Zat kafein ini secara alami terdapat pada kopi maupun teh. Poin yang nomor 7 adalah hormon. Nah, jika dalam proses produksinya hormon tiroid ini terganggu, tentunya hal tersebut akan mempengaruhi metabolisme tubuh seseorang. Salah satunya mengenai naik maupun turunnya berat badan pada seseorang. Poin yang nomor 8 adalah kehamilan. Metabolisme juga akan meningkat pada tubuh wanita hamil. Hal ini terjadi karena tubuh menggunakannya untuk menunjang pertumbuhan pada organ-organ dan juga jaringan tubuh janin. Poin yang nomor 9 adalah makanan yang dikonsumsi. Nah, makanan-makanan yang kita konsumsi ini juga akan mempengaruhi proses metabolisme yang terjadi pada tubuh kita. Oleh karena itu, saya sarankan kalian mendahulukan nutrisi dari makanan yang kalian makan. Jika kalian makan terlalu sedikit di bawah BMR kalian, itu akan membuat metabolisme kalian terganggu atau bahkan menurun. Poin terakhir adalah tingkat aktivitas. Berbagai jenis aktivitas yang kita lakukan sehari-hari maupun olahraga itu juga akan mempengaruhi metabolisme yang terjadi pada tubuh kita. Dan semakin tinggi tingkat aktivitas yang kita lakukan, maka metabolisme dalam tubuh kita juga akan meningkat. Oleh karena itu, jangan lupa kalian sempatkan waktu untuk kalian melakukan olahraga kapanpun dan dimanapun. Terutama untuk kalian yang sibuk duduk bekerja seharian di depan layar, kalian sangat perlu melakukan aktivitas fisik tambahan. Oke teman-teman, jadi singkatnya metabolisme ini adalah proses alami yang terjadi dalam tubuh kita. Dan dengan adanya metabolisme ini, mampu membuat kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari dengan baik. Karena semua fungsi dari organ-organ yang kita miliki mampu berfungsi dengan baik. Oke, sekian video dari saya kali ini. Semoga dengan video ini mampu menjawab kebingungan kalian mengenai apa itu metabolisme. Dan jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa kalian klik tombol like-nya dan kalian share ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan video ini. Dan sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.